Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam Suki Abdurrahman dari kelas 11 IPS 1 ingin menjelaskan tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertama yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. 1. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki arti yang dekat, namun harus dibedakan. Jika pembangunan ekonomi berlangsung dalam waktu yang panjang, dalam terus-menerus, bagaimanakah dengan pertumbuhan ekonomi? Simon Kuznets sebagaimana dikutip oleh Todaro dan Smith 2015 mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya. Ya. 2. Pentingnya pertumbuhan ekonomi. Banyak negara di dunia menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam angka tertentu setiap tahunnya. Demikian juga negara Indonesia. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% pada tahun 2016. Beberapa alasan mengapa pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang penting bagi negara. Alasan tersebut meliputi 1. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat bila output meningkat. Pertumbuhan ekonomi selalu menyangkut kesempatan kerja. Makin tinggi pertumbuhan ekonomi, makin besar kesempatan kerja. 2. Pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang baik adalah yang makin merata. Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, yang terjadi adalah pemerataan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi hanya akan menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan bila memenuhi dua syarat, yaitu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas sehingga akses rakyat untuk memperoleh penghasilan makin besar. 3. Yaitu tentang masih pertumbuhan ekonomi ya, dan tentang alasan-alasan tadi. Oke, kita lanjutkan. 3. Perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan meningkatnya pendapatan nasional secara kuantitatif dalam jangka waktu tertentu dan tidak memperhatikan apakah terjadi peningkatan kesejahteraan atau tidak. Pertumbuhan ekonomi memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang. B. Tidak memperhatikan pemerataan pendapatan. C. Tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Sekarang tentang perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya pendapatan nasional secara kualitatif. Kalau tadi kuantitatif, sekarang kualitatif. Dalam jangka waktu tertentu. Dalam pembangunan ekonomi terjadi peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi memungkinkan terjadi perubahan struktur ekonomi. Misalnya dari negara agraris menjadi negara industri. Pembangunan ekonomi memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Merupakan proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan termasuk usaha meningkatkan produk per kapita. B. Memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. C. Memperhatikan pertambahan penduduk. Oke, jelas. Sekarang 4. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi menurut Sadon Kirno 2012 adalah sebagai berikut. Teori pertumbuhan klasik. Menurut pandangan ahli ekonomi klasik, terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah persediaan barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan. B. Teori pertumbuhan Schumpeter. Teori Schumpeter menekankan pada pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori Schumpeter ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi memperkenalkan barang baru, mempertinggi efisiensi cara berproduksi, memperluas pasar, dan banyak lainnya. Dan sekarang 5. Faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Faktor tersebut adalah meliputi A. Barang modal. Barang modal adalah barang yang digunakan untuk memproduksi barang lainnya. Barang modal sering pula disebut faktor produksi seperti mesin, gedung, dan lainnya. Dan ada juga tenaga kerja. Sampai saat ini, khususnya di negara yang berkembang atau disebut NSB, tenaga kerja atau disebut TK masih merupakan faktor produksi yang sangat dominan. Penambahan tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan output. Dan ada juga tentang teknologi. Hampir dapat dipastikan bahwa penggunaan teknologi yang makin tinggi sangat memacu pertumbuhan ekonomi. Jika hanya dilihat dari peningkatan output, namun apakah itu berarti makin baik sebab kemajuan teknologi bisa mengurangi kesempatan kerja? Oke, sekarang yang selanjutnya. Manajemen adalah peralatan yang sangat dibutuhkan untuk mengelola perekonomian modern, terutama bagi perekonomian yang sangat mengandalkan mekanisme pasar. Sistem manajemen yang baik terkadang jauh lebih berguna dibanding barang modal yang banyak, uang yang berlimpah, dan teknologi tinggi. Dan juga kewirausahaan. Lebih luas daripada cakupan manajemen adalah kewirausahaan. Kewirausahaan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Dan ada juga informasi.
Informasi memegang peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Syarat agar pasar berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya ekonomi yang efisien adalah adanya informasi yang sempurna dan seimbang. Sebab makin banyak, makin benar dan makin seimbang arus informasi, para pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan lebih baik. Oke, sekarang tentang pembangunan ekonomi. 1. Pengertian dan tujuan pembangunan ekonomi. Menurut Kodaro 2015, pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu negara, suatu proses multidimensional. Pembangunan ekonomi melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga-lembaga nasional. Itulah pengertian dari pembangunan ekonomi. Sekarang manfaat pembangunan ekonomi. Dan melihat tujuan pembangunan ekonomi yang telah diuraikan, dapat ditelaah bahwa manfaat pembangunan ekonomi yang dilakukan suatu negara yaitu seperti dengan adanya pembangunan ekonomi, kekayaan negara dan masyarakat akan meningkat. Dan dengan adanya pembangunan ekonomi, masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan pilihan, baik untuk mengonsumsi ataupun memproduksi suatu barang atau jasa. Suatu barang maksudnya. Dengan adanya pembangunan ekonomi akan memberikan kemampuan yang lebih besar kepada manusia untuk menguasai alam dan dapat mempertinggi kebebasan manusia untuk melakukan berbagai tindakan. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara pada hakikatnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Sekarang faktor ekonomi. Faktor ekonomi terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, keahlian atau kewirausahaan dan teknologi serta distribusi pendapatan. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber daya manusia atau bisa disebut SDM saat menentukan keberhasilannya pembangunan yang melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, dan kualitas penduduk tinggi memungkinkan tingginya produktivitas. Dan ada juga sumber daya alam. Sumber daya alam meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim atau cuaca. Kalau cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut. Dan ada pula faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi antara lain lembaga-lembaga sosial, keadaan politik, dan institusi yang kesemuanya dapat mempengaruhi sikap dan kemampuan masyarakat sebagai pelaksanaan pembangunan. Ketidakstabilan politik akan menghambat kemajuan ekonomi. Selain itu, faktor sosial budaya bisa menjadi faktor yang tidak menunjang perkembangan ekonomi. Sekarang yaitu tentang teori pembangunan ekonomi. Pertama, teorinya Adam Smith 1723 sampai 1790 melihat pembangunan ekonomi sebagai proses pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi dengan memanfaatkan mekanisme pasar. Dan ada juga teori Malthus. Thomas Robert Malthus 1766 sampai 1834 menyoroti keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk. Ekonomi hanya akan tumbuh dalam jangka panjang jika pertambahan penduduk lebih rendah dari pertambahan ekonomi. Maksudnya pertumbuhan ekonomi. Itu tentang teorinya Thomas Robert Malthus. Sekarang tentang teorinya Rostow. Menurut Nafziger 2012, teori perkembangan ekonomi dari Rostow terdiri dari 5 tahapan, yaitu sebagai berikut. 1. Tahap masyarakat tradisional. 2. Tahap masyarakat prasyarat untuk lepas landas. 3. Tahap masyarakat lepas landas. 4. Tahap masyarakat menuju kematangan. Dan 5. Tahap masyarakat konsumsi yang berlebih. Oke, sekarang kita tentang kebijakan dan strategi pembangunan atau pembangunan ekonomi. Kebijakan ekonomi dibagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Kebijakan mikro. Kebijakan mikro adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan oleh atau di sektor mana dan di wilayah mana perusahaan beroperasi. Juga kebijakan meso. Kebijakan meso adalah lembaga kebijakan yang ditujukan kepada sektor atau wilayah tertentu yang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kebijakan ekonomi meso dalam arti sektoral dan kebijakan ekonomi meso dalam arti regional. Sekarang yang ketiga tentang kebijakan makro. Kebijakan ini mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional. Misalnya kebijakan uang ketat atau disebut kebijakan moneter. Artinya kebijakan makro ini bisa mempengaruhi kebijakan meso atau disebut sektoral atau regional dan membuat kebijakan menjadi lebih atau kurang efektif. Itulah pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau tutur kata dalam pembahasan pertumbuhan dan ekonomi,
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.